Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Tampati dengan NIM 24136. Di sini saya akan mengerjakan challenge dan juga tugas praktikum modul 7 PT Alpro. Yang pertama, tugasnya itu diberikan sebuah list berisi tentang angka bilangan bulat. Tugas Anda adalah membuat array baru yang berisi string angka ke i. Ganjil atau genap berdasarkan list yang diberikan menggunakan list comparison. Pertama, buat variabel dulu apa? Challenge. Ini sama dengan buat listnya tadi berapa? 2 1 3 5 7 2 1 3 5 7. Kemudian buat array baru sama dengan kita pakai ini kemudian kan kalau berarti pakai modulus. Jika i di modulus 2 sama dengan 0, berarti itu genap. LC F I ganjil. Di sini kasih i, berarti i kalau benar dengan genap. Terus print baru jalankan. Nah, otomatis ini akan sesuai dengan output yang ini, yang tadi itu. Jika i di modulus 2 sama dengan 0, maka yang keluar output adalah genap. Dan jika tidak, maka yang keluar adalah ganjil. Terus lanjut ke challenge kedua. Diberikan sebuah list berisi beberapa kata. Buatlah list baru yang berisi huruf vokal yang berada di setiap kata. List lama menggunakan teknik list comparison. Buat variabel dulu. Challenge dengan programming Python list programming Python terus list satunya compression. Kemudian buat itu lagi apa, variabel baru, array baru bebas mau kasih apapun itu. Berarti ini for dalam for. Pertama for in challenge, berarti pengulangan dalam pengulangan. For j in i jika j
in a i u e o, maka j pengulangan j dalam in jika j in a i u e o ada a i u e o maka dihitung, berarti print baru. Jalanin apakah berhasil. Programming Python OAI OEEI. Kemudian lanjut ke challenge ketiga adalah diberikan sebuah tupel, carilah berapa banyak data satu muncul pada tupel tersebut tanpa menggunakan metode count. Buat variabel lagi kayak yang tadi, sama dengan buat 1 2 3 4 5. Kemudian buat variabel, buat menyimpan angka tersebut jumlah bebas variabel kosongin. Terus pengulangan for i in challenge, pengulangan dalam challenge. Jika sama dengan 1, maka jumlah ditambah sama dengan 1. Print jumlah, kita tes dulu apakah berhasil. Error di integer. Oh, ini outputnya apa tadi? Banyak angka 1 yang muncul. Tinggal kita kasih aja banyak angka 1 yang muncul. Bisa berarti koma. Nah, kita rapiin aja kayak gini. Nah, outputnya sekarang udah sama. Dan kemudian kita lanjut ke tugas praktikum modul 7. Itu tugasnya disuruh buatlah program Python untuk mengolah data mahasiswa menggunakan direktori dengan ketentuan berikut. 1. Program harus memiliki direktori mahasiswa yang menyimpan data dengan format NIM singkat, nama, NIM, prodi, angkatan. Yang kedua, program harus memiliki menu utama menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Pilihan operasi yaitu ada 4, tambah, ubah, hapus, dan keluar. Yang ketiga, fitur yang harus dibuat itu menampilkan data, menambah data, mengubah data, menghapus data, dan validasi input. Pastikan input menu adalah angka 1 sampai 4. NIM dan angkatan harus berupa integer. Validasi input ya pada menu ubah data. Masuk ke codingan. Nah, di sini saya pertama buat list dulu. Buat data, list data yang berisi NIM singkat, nama, NIM, prodi, dan angkatan. Nah, kemudian coba kita jalankan dulu tambah data. NIM singkat yang mau ditambahkan data berapa, misal 134, nama, kemudian masukkan NIM
prodi angkatan. Nah, otomatis data tersebut akan ditambahkan ke di bawahnya data yang tadi yang kita input pertama akan muncul di sini. Ya, langsung aja masuk ke codingannya. Yang pertama itu tampil data kan. Ini tampil data, def tampil data ini membuat untuk menampilkan tampilan yang ini. Kemudian saya membuat def tambah data kan, tadi saya nambahin tambah data kan. Buat variabel baru, input masukkan NIM singkat. Jika data dalam mahasiswa, maka print NIM singkat yang sudah terdaftar atau tambah dibatalkan. Terus diulang. Misal ini maksudnya ini kayak jika data ada di dalam mahasiswa, berarti jika NIM-nya sama, maka otomatis yang keluar adalah NIM singkat sudah terdaftar. Dan jika NIM-nya tidak sama atau NIM baru yang diinputkan, maka yang proses yang akan dijalankan yang di bawahnya, masukkan NIM, prodi, input gitu. Nah, kemudian masuk ke pilihan ubah data. Masukkan NIM singkat data yang ingin diubah. Nah, ini harus masukkan NIM-nya yang benar. Jika salah maka output pengeluaran beda. Apa yang mau diubah? Misal kita ngubah nama. Misal nama baru. Apakah Anda ingin mengubah data lain? Jika iya, maka ketik iya, dan jika tidak, maka klik tidak. Maka nama tersebut akan berubah menjadi nama yang inputkan tadi. Langsung masuk ke proses codingannya ubah data. Pertama bikin def dulu, ubah data, kemudian tampilin datanya dulu, terus masukkan NIM singkat, input. Jika NIM singkat tidak ada di dalam mahasiswa, maka output yang keluar data mahasiswa itu tidak ditemukan. Dan jika NIM tersebut ada atau kebalikannya dari ini, maka data mahasiswa itu disuruh menginputkan pilihan. Nah, yang pertama itu pilih nama. Yang kedua NIM, prodi, angkatan. Ini disuruh milih nanti kita mau mengganti yang apa. Kemudian jika ingin lanjut, maka kita ketik iya. Tapi ianya harus sama. Kalau y-nya ini huruf besar misal atau t-nya huruf besar itu maka tidak akan bisa, karena di sini saya codingin pakai lower atau huruf kecil semua. Yang ketiga itu hapus data. Masukkan NIM singkat data yang ingin dihapus. Misal NIM-nya 24134. Nah, otomatis data yang tadi itu kehapus. Gimana caranya? Langsung kita masuk ke codingan hapus data. Pertama bikin def dulu hapus data sama kayak yang tadi, terus tampilin data, NIM singkat, masukkan NIM singkat. Jika NIM singkat sama kayak tadi, jika NIM singkat dalam mahasiswa, maka berarti ini artinya jika kita masukkan NIM, terus NIM-nya itu ada di data ini, data yang ini, misal ini kan NIM singkat. Jika NIM-nya itu ada di sana, maka del mahasiswa NIM singkat, berarti delete semua. Jika tidak sesuai maka NIM-nya, maka yang output pengeluaran akan ini yang jika tidak sesuai. Terus while true tampil data ini untuk membuat pilihan seperti ini nih. Tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar. Itu cuma untuk itu. Jika password sama dengan 1, jika user
menginputkan 1, maka yang keluar adalah proses tambah data atau def tambah data. Yang ini yang akan keluar. Nah, sama juga kayak yang lain. Cuma bedanya yang di nomor 4 ini kan tadi pilihannya kan keluar. Kalau keluar itu nggak usah pakai def ini. Langsung aja kita print, terima kasih gitu. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu disuruh buatlah tupel yang berisi data mahasiswa dengan format name, nama, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Minimal 3 mahasiswa. Lalu tampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama. Berarti disuruh tampilin mahasiswa pertama, nama mahasiswa pertama, dan nilai UAS. Nilai UAS ke indeks ke 1. Buat dulu ini datanya, data listnya. Ini kan indeks pertama, ini indeks pertama, terus indeks ke 0, 1, indeks kedua. Langsung aja print nama, kita cari nama dulu. Ini kan namanya disuruh yang pertama kan, tupel list ke 0, indeks ke 0 berarti indeks ke 0. Indeks ke 0 itu yang ini indeks ke 0. Kemudian indeks ke 1 berarti ini kan udah kan, baris ke 0, terus indeks ke 1 berarti ini indeks ke 0, kemudian ini indeks ke 1. Nah, kemudian untuk mencari nilai UAS itu sama kayak tadi, cuma bedanya itu kan kalau nilai UAS itu ada di indeksnya beda. Indeks 0 sama kayak tadi, kemudian indeks kedua ini kan 0, ini 1, ini 2. Nah, indeks kedua dari indeks pertama, berarti indeks kedua ini dari indeks pertama, berarti ini kan indeks ke 0, indeks ke 1. Ini yang di print, berarti nama ini tadi Bian sama nilai UAS 80. Nah, kemudian masuk ke B, hitung rata-rata nilai semua tugas mahasiswa. Pertama di sini saya buat total skor dan dideklarasikan nilainya 0 sama jumlah juga sama 0. Kemudian masuk ke perulangan for i in tuple, perulangan dalam tupel. Total skor ditambah sama dengan indeks kedua, berarti indeks kedua. Terus di dalam indeks kedua itu nyari indeks kedua lagi, berarti ini kan indeks ke 0. Indeks pertama, ini indeks kedua. Ini indeks kedua. Indeks kedua dalam kedua ini, berarti ini kan indeks ke 0. 1, 2. Berarti nilai yang 85, 90, 88 itu dihitung. Terus itu kalau benar, kalau berhasil, kalau dihitung jumlahnya itu ditambah 1, berarti ini nanti akan berubah menjadi 1, 2, 3 gitu kan. Ini ada 3 user kan. Kemudian langsung aja kita rata-rata sama dengan total skor. Total skor dibagi jumlah. Jumlahnya kan 3. Total skornya ini penjumlahan. Ini 3, 85, 90, 88. Ini agak nge-lag ya. Coba kita buka di wifi-nya nggak nge-lag guys. Sambil nunggu kita lanjut aja yang ketiga. Yang ketiga itu disuruh berikan list nama
Budi Ani Citra Deni. Buatlah list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital list comparison. Nah, ini nomor 2 udah keluar outputnya. Jadi nilai rata-rata dari 85, 90, 88 itu adalah 87,6. Jadi itu hasilnya tadi. Nah, kita kan sekarang udah sampai ke soal nomor 3. Diberikan list nama Budi Ani, buatlah list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comparison. Pertama, bikin dulu variabel dengan list Budi Ani Citra Deni. Kemudian bikin variabel baru. Langsung masuk ke perulangan. For i in data, berarti perulangan dalam data. I index ke 0 diubah menjadi upper, berarti upper itu huruf besar. Nanti kayak gini hasilnya. Budi. Kan indeks ke 0 itu B kan, yang Budi ini. B. Jadi B-nya nanti besar. Kalau A nih A-nya besar. Upper gitu, for in, langsung print data aja. Maka outputnya yang keluar bakal kayak gini. Nah, segitu saja dari saya. Kalau ada salah kata, mungkin salah berbicara, salah ngomong, itu saya minta maaf karena saya di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.